Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi PGSDBI Pokjar Dukuh Seti UPBJJ Semarang akan mempresentasikan praktikum mengenai uji karbohidrat, lemak dan juga protein atau uji makanan yang mengandung karbohidrat, lemak dan protein. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Zahroni Amul Wafiroh. Yang kedua, saya sendiri, Vera Widyaningsih. Yang ketiga, Filda Aliyah Hikmah. Yang keempat, Desi Nur Khalifah. Yang kelima, Santi Purwaningsih. Selanjutnya akan saya jelaskan atau presentasikan mengenai percobaan uji makanan baik dari uji karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk data pengamatan dari uji karbohidrat, lemak, dan protein tidak saya tampilkan. Saya hanya menampilkan proses dan juga hasil dari percobaan yang sudah kelompok kami lakukan. Tampak pada gambar yang pertama, sebelum melakukan praktikum, selalu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini sama seperti pada pengelompokan bahan makanan, ada 21 jenis bahan makanan yang akan digunakan untuk melakukan uji karbohidrat, uji protein, dan juga uji lemak. Adapun bahan makanan yang akan diujikan sebagai sampel adalah pisang, nasi, kuning telur, putih telur, tahu putih, biskuit, kentang, wortel, kacang tanah, roti, tempe, pepaya, daging ayam, seledri, kangkung, susu bubuk, santan bubuk, kemiri, gula pasir, tepung terigu, dan margarin. Ke-21 bahan makanan ini nanti sebagai sampel yang akan digunakan untuk menguji makanan baik dari uji karbohidrat, lemak ataupun protein. Di sini untuk praktikum secara sederhana, untuk uji karbohidrat, kelompok kami menggunakan betadine yang akan diujikan pada bahan makanan nanti. Jadi kita menggunakan alas berupa kertas coklat atau kertas minyak, di mana untuk melakukan uji karbohidrat maupun uji lemak. Seperti tampak pada gambar, sudah ada tampilan untuk ke-21 jenis bahan makanan, di mana bagian yang atas itu adalah sebelum ditetesi atau sebelum diberi betadine. Sedangkan gambar bagian yang bawah, tampilan yang bawah itu ketika sudah ditetesi atau diberi betadine, yaitu sekitar 2-3 tetes. Kemudian setelah semuanya ditetesi, ditunggu kurang lebih selama 5 menit dan baru diamati masing-masing bahan makanan tersebut apakah ada yang mengalami perubahan warna atau tetap. Apabila dari beberapa bahan makanan tersebut mengalami perubahan warna biru ungu atau hitam atau ungu kehitaman, maka bahan makanan tersebut dikatakan mengandung amilum atau karbohidrat. Tetapi apabila bahan makanan tersebut masih berwarna tetap, maka bahan makanan tersebut dikatakan tidak mengandung amilum atau tidak mengandung karbohidrat. Di sini selanjutnya untuk uji karbohidrat,
bahwa semua makanan dari ke-21 bahan makanan yang digunakan sebagai sampel ada yang menunjukkan warna biru ungu, ada yang tidak. Kenapa? Karena dari ke-21 sampel bahan makanan yang kita gunakan tidak semuanya mengandung karbohidrat. Kemudian untuk selanjutnya, kesimpulan dari uji karbohidrat sendiri ini bagaimana? Bahwa dari uji karbohidrat yang sudah kelompok kami lakukan pada ke-21 sampel bahan makanan, diketahui ada beberapa bahan makanan yang mengandung amilum dan ada juga beberapa makanan yang tidak mengandung amilum. Karena ke-21 sampel bahan makanan yang kita ujikan tidak semuanya memiliki kandungan amilum yang sama. Sehingga ketika selesai ditetesi betadin, maka hasil yang didapat pun berbeda. Ada yang berubah menjadi warna biru keunguan, ada yang masih tetap. Kemudian selanjutnya mengenai uji lemak. Pada praktikum uji lemak, kita menggunakan kertas minyak atau kertas coklat. Pada uji lemak ini, kita masih menggunakan 21 sampel bahan makanan tadi, di mana ke-21 sampel bahan makanan tadi kita oleskan ke dalam kertas minyak. Setelah semuanya dioleskan di dalam kertas minyak, maka kertas minyak atau kertas coklat tersebut kita taruh atau kita panaskan di bawah terik matahari atau kita diamkan di tempat yang panas selama kurang lebih 5-15 menit atau 30 menit. Ketika sudah sampai 15-30 menit, kita dapat melihat hasilnya seperti tampak pada gambar. Bisa kita buktikan dengan menggunakan lampu senter atau bisa kita buat ke atas kertasnya langsung di bawah terik matahari atau di bawah cahaya matahari supaya bisa terlihat mana bahan makanan yang mengandung lemak dan mana yang tidak mengandung lemak. Untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut mengandung lemak atau tidak, bisa ditandai atau dibuktikan bahwa kertas minyak atau kertas coklat tadi itu transparan seperti tampak pada gambar. Hal ini bisa dilakukan untuk mengetahuinya apakah transparan atau tidak. Dari ke-21 jenis makanan bisa kita gunakan senter. Jadi kita di dalam rumah, kemudian bahan makanan tadi kita senter satu persatu, atau kita dalam satu kertas minyak atau kertas coklat kita senter untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut mengandung lemak atau tidak. Dari praktikum uji lemak pada ke-21 bahan sampel makanan tadi ada yang mengandung lemak, ada yang tidak mengandung lemak. Jika bahan makan tersebut mengandung lemak, maka kertas minyak atau kertas coklat tersebut akan transparan atau terlihat seperti noda minyak ketika kita terawang di bawah langsung sinar matahari atau kita senter menggunakan lampu senter. Di sini khususnya untuk bahan makanan kemiri
seledri dan juga pepaya. Untuk kemiri pada kertas minyak atau kertas coklat akan terasa sangat licin, sehingga bisa dikatakan bahwa kemiri ini mengandung lemak. Sedangkan untuk seledri dan juga pepaya, ketika kita taruh di kertas minyak atau kertas coklat, kemudian sudah kita diamkan selama kurang lebih 30 menit dan kita amati, ternyata kertas akan kembali ke semula. Berarti hal ini bisa dikatakan bahwa seledri dan juga pepaya tidak mengandung lemak. Selanjutnya adalah uji bahan makanan protein. Di sini kelompok kami dengan sangat sederhana melakukan uji protein dengan cara menggunakan lilin dan juga bulu ayam dari sulak sebagai kontrol. Jadi pertama kita membakar bulu ayam tersebut terlebih dahulu, kemudian kita cium baunya. Nah, bagaimana untuk menerapkan pada ke-21 bahan makanan tadi, yaitu pada 21 bahan makanan mulai dari pisang sampai margarin tadi kita bakar satu-satu. Kemudian setelah kita bakar satu-satu, setiap kita membakar satu bahan makanan, kita cium baunya. Apakah bahan makanan yang kita bakar tersebut baunya sama seperti bau ketika kita membakar bulu ayam? Apabila bahan makanan yang kita bakar tersebut baunya sama dengan seperti ketika kita membakar bulu ayam, maka dapat dikatakan bahwa bahan makanan tersebut mengandung protein. Tetapi apabila kita membakar bahan makanan tersebut dan tidak terjadi atau tidak menimbulkan bau seperti pada saat kita membakar bulu ayam, maka bahan makanan tersebut dikatakan tidak mengandung protein. Itu untuk perbedaannya, apakah bahan makanan tersebut mengandung protein ataupun tidak. Jadi pada uji bahan makanan ini, baik dari uji karbohidrat, lemak ataupun protein, kelompok kami menggunakan cara yang sangat sederhana. Untuk uji karbohidrat bisa disimpulkan bahwa tadi bahan makanan dikatakan mengandung karbohidrat apabila ketika ditetesi betadin kemudian ditunggu selama kurang lebih 5-10 menit, warnanya berubah menjadi ungu pekat atau hitam atau biru ungu atau biru kehitaman. Kemudian untuk uji lemak, bahan makanan dikatakan mengandung lemak apabila ketika bahan makanan tadi sudah dioleskan atau diusapkan pada kertas minyak atau kertas coklat, kemudian kita diamkan di bawah terik matahari kurang lebih selama 30 menit atau kita panaskan selama kurang lebih 30 menit dan kemudian kita terawang dengan menggunakan senter atau kita terawang langsung di tempat cahaya yang terang, di mana kertas minyak atau kertas coklat yang transparan atau ada bekas noda minyak, maka dikatakan bahan makanan tersebut mengandung lemak. Tetapi apabila pada kertas coklat tersebut terlihat biasa atau kembali ke bentuk kertas semula, tidak ada noda minyak, maka bahan makanan tersebut dikatakan tidak mengandung lemak. Kemudian untuk uji protein sendiri, yaitu kita menggunakan kontrol bulu ayam sebagai kontrolnya, di mana nanti jika bahan makanan tersebut yang kita bakar baunya seperti pada saat kita membakar bulu ayam, maka dikatakan bahan makanan tersebut mengandung protein. Tetapi apabila kita membakar bahan makanan tersebut tetap dan tidak menimbulkan bau seperti bulu ayam yang terbakar, maka bahan makanan tersebut dikatakan tidak mengandung protein. Berikut demikian presentasi dari kelompok kami mengenai uji makanan
baik uji karbohidrat, lemak ataupun protein. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.